Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Nyoman Rita Pradnyawati dengan NIM 191705180 sebagai moderator dan penyaji pertama. Rekan saya Gusti Agung Ayu Putu Ratna Widiantari dengan NIM 190151129 sebagai penyaji kedua. Dan rekan saya yang ketiga yaitu Ana Agung Ayu Mas Damayanti dengan NIM 191505194 sebagai penyaji ketiga. Dan yang terakhir Nikadek Mariati dengan NIM 1917051 101 sebagai penyaji keempat. Baik, di sini saya akan mulai presentasi sebagai penyaji pertama, yaitu saya akan membahas mengenai pengertian dan jenis-jenis laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan salon cantik akan dijelaskan lebih rinci oleh penyaji kedua, penyaji ketiga, dan penyaji keempat. Laporan keuangan merupakan sebuah informasi mengenai keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana kinerja suatu perusahaan tersebut dalam suatu periode. Dalam akuntansi, jenis-jenis laporan keuangan dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi digunakan untuk mengetahui laba atau rugi keuangan suatu perusahaan. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal yang digunakan untuk menyediakan informasi terkait jumlah modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu laporan neraca. Dalam laporan neraca ini dapat digunakan untuk menunjukkan kondisi, posisi, informasi keuangan sebuah perusahaan pada periode tertentu. Yang keempat, laporan arus kas yang digunakan untuk menunjukkan aliran kas masuk dan kas keluar pada suatu perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu catatan atas laporan keuangan. Dalam catatan atas laporan keuangan ini, digunakan untuk memberikan penjelasan lebih rinci terkait laporan keuangan secara menyeluruh. Baik, sekian presentasi dari penyaji pertama. Kemudian akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ayu Putu Ratna Widiantari, NIM 1917051129. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8 sebagai penyaji kedua. Kali ini saya akan membahas mengenai laporan laba rugi bulan November dan Desember yang terjadi pada salon cantik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih pada suatu perusahaan. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan laporan keuangan bulan November dan Desember. Terlebih dahulu, itu laporan keuangan bulan November. Dalam laporan laba rugi, terdapat unsur pendapatan dan beban. Bisa kalian lihat di sini, jumlah pendapatan bulan November sejumlah 57.050.000. Dan total beban bulan November sejumlah 18.810.333 rupiah. Laba sebelum pajak Rp38.239.667 rupiah. Pajak penghasilan Rp191.198,34. Dan yang terakhir adalah laba setelah pajak, yaitu jumlahnya Rp38.048.468,67 rupiah. Selanjutnya laporan keuangan bulan Desember. Ini adalah
Laporan laba rugi bulan Desember. Total pendapatan yang terjadi selama bulan Desember, total pendapatannya sejumlah 40.565.000. Total beban 18.786.200 rupiah. Laba sebelum pajaknya 21.778.800 rupiah. Pajak penghasilannya 108.894 rupiah. Laba setelah pajak yaitu jumlahnya 21.669.906 rupiah. Itu tadi kedua laporannya. Sekarang saya akan tunjukkan perbandingan laporan laba rugi pada bulan November dan Desember. Dalam perbandingan kali ini, poin yang terdapat adalah untuk membandingkan pendapatan, beban, laba sebelum pajak, pajak penghasilan, dan laba sesudah pajak. Satu-satu saya akan jelaskan perbedaannya. Dimulai dari pendapatan bulan November, sejumlah 57.050.000, dan pendapatan bulan Desember yang lebih kecil yaitu 40.565.000. Selanjutnya beban bulan November sejumlah 18.810.333 rupiah, dan beban bulan Desember 18.786.200 rupiah. Laba sebelum pajak bulan November 38.239.667 rupiah. Laba sebelum pajak bulan Desember sejumlah 21.778.800 rupiah. Selanjutnya adalah pajak penghasilan bulan November sejumlah 191.198,34 rupiah. Pajak penghasilan bulan Desember yaitu sejumlah 108.894 rupiah. Yang terakhir yaitu perbandingan laba sesudah pajak bulan November dan bulan Desember. Laba sesudah pajak bulan November sejumlah 38.468,67 rupiah. Laba sesudah pajak bulan Desember yaitu sejumlah 21.669.906 rupiah. Itu tadi perbandingannya. Dengan perbandingan yang seperti itu, jadi perkembangan usaha salon cantik selama bulan November dan Desember. Salon cantik selalu memperoleh laba bulan November sebesar 38.239.667 rupiah. Laba bulan Desember yaitu 21.778.800 rupiah. Itu tadi perbandingannya bulan November dan bulan Desember. Laba bulan November lebih besar dibandingkan laba bulan Desember. Jadi dikarenakan pendapatan bulan November lebih besar pula dibandingkan bulan Desember, dengan jumlah beban tiap bulannya yang hampir sama. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Nama saya Agung Mayanti dengan NIM 1917051094 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8 sebagai penyaji ketiga. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan neraca dan perbandingan neraca bulan November dan Desember untuk perusahaan salon cantik. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian neraca. Neraca atau laporan posisi keuangan atau yang disebut dengan statement of financial position adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan tersebut pada akhir periode tersebut. Jadi di dalam neraca digambarkan bagaimana keadaan aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu perusahaan yang disajikan dalam bentuk tabel aktiva dan pasifa. Jadi saya akan menunjukkan laporan neraca bulan November dan Desember dari perusahaan salon cantik. Ini adalah laporan neraca atau laporan posisi keuangan bulan November dari perusahaan salon cantik. Dalam laporan keuangan terdapat aset lancar, aset tetap, liabilitas, dan ekuitas. Jadi total aset lancar untuk bulan November perusahaan salon cantik bisa dilihat yaitu sejumlah 596.550.000
Rp400.000. Kemudian total aset tetap untuk bulan November Salam Cantik yaitu Rp442.750.333 Total aset yang didapat yaitu Rp1.039.333.333 Kemudian untuk liabilitas, ada liabilitas jangka pendek dengan total Rp60.560.000. Kemudian ada liabilitas jangka panjang totalnya Rp973.239.667. Di sini ada sedikit kekeliruan, yaitu terdapat akun modal Ketut Nova dan laba rugi tahun berjalan dalam kategori atau kelompok liabilitas jangka panjang yang seharusnya masuk ke dalam kategori atau kelompok akun ekuitas karena ada sedikit kesalahan pada sistem. Kemudian total liabilitas dan ekuitas yang didapat yaitu Rp1.033.669.667. Di sini posisi antara aktiva dengan liabilitas plus ekuitas tidak seimbang. Hal itu dikarenakan beberapa hal. Salah satunya adalah sistem yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Kemudian ada hal-hal lain yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara sisi aktiva dan liabilitas plus ekuitas. Yang pertama yaitu akun akumulasi penyusutan yang menambah aset tetap, padahal akumulasi penyusutan seharusnya mengurangi aset tetap. Kemudian akun modal dalam neraca masih menampung modal mula-mula, jadi belum memutakhirkan ke modal akhir atau akun laba rugi periode berjalan belum ditransaksikan. Kemudian ada penggolongan ekuitas, masih belum sesuai karena di grup akun awal atau akun ekuitas masuk ke golongan akun liabilitas jangka panjang yang seharusnya masuk ke dalam golongan akun ekuitas. Kemudian saya akan menunjukkan laporan neraca bulan Desember untuk perusahaan Salam Cantik. Berikut adalah neraca bulan Desember untuk perusahaan Salam Cantik. Total aset lancar diperoleh Rp550.905.467. Kemudian total aset tetap diperoleh Rp440 juta. Kemudian liabilitas jangka pendek totalnya yaitu Rp9.886.667. Kemudian liabilitas jangka panjang totalnya Rp993.018.800. Di sini masih ada kekeliruan pada pendapatan modal pada akun modal Ketut Nova dan laba rugi tahun berjalan yang masuk ke dalam kategori atau golongan liabilitas jangka panjang yang seharusnya masuk ke golongan aktiva ekuitas, Kemudian didapat total liabilitas di sini adalah Rp990.905.467. Jadi untuk bulan Desember antara posisi aset dan liabilitas plus ekuitas nominalnya seimbang atau balance. Lalu berikut adalah perbandingan neraca antara bulan November dan Desember. Bisa dilihat bahwa balance pada bulan November tidak seimbang. Hal itu seperti yang saya jelaskan tadi, salah satunya adalah diakibatkan oleh akun akumulasi penyusutan gedung, peralatan, dan kendaraan yang seharusnya mengurangi aset tetap, tetapi di sistem aplikasi Sika malah menambah aset tetap. Kemudian pada bulan Desember, balance-nya sama, yaitu berjumlah Rp990.905.467. Jadi bulan November balance-nya mengalami selisih, sedangkan Desember balance-nya sama atau jumlah nominalnya sama. Jadi dapat disimpulkan selama bulan November dan Desember posisi keuangan Salam Cantik antara total aset, total liabilitas, dan total ekuitas telah seimbang. Kemudian hasil neraca bulan November lebih besar dibandingkan neraca bulan Desember. Hal itu dikarenakan pertama, pendapatan bulan November lebih besar dibandingkan bulan Desember. Lalu yang kedua, pada bulan November perusahaan banyak meminjam uang secara kredit di bank, sementara pada bulan Desember perusahaan sudah mulai membayar pinjaman dana secara kredit. Baik, sekian penjelasan dari saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya Nika Dek Mariati dengan NIM 191751101 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8 sebagai penyaji 4.
Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan arus kas atau cash flow report dari Salon Cantik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang berisi tentang arus kas atas pengeluaran dan penerimaan kas dalam satu periode tertentu, di mana laporan arus kas Salon Cantik menggunakan metode langsung. Metode langsung sendiri harus dilihat dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasional atau operating, yang biasanya terdiri dari transaksi, penerimaan dan pengeluaran kas akibat dari kegiatan operasional dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi atau investing activity, yang biasanya berasal dari transaksi penjualan dan pembelian aktiva tetap sebagai investasi di suatu perusahaan. Dan yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan atau funding activity, yang biasanya berasal dari transaksi yang melibatkan liabilitas dan ekuitas untuk memperoleh penambahan dana. Sekarang saya akan menampilkan laporan arus kas Salon Cantik pada bulan November. Di sini dapat dilihat laporan arus kas atau cash flow report dari Salon Cantik pada bulan November. Yang pertama dari aktivitas operasional atau operating activity, seperti yang dikatakan tadi, berasal dari transaksi yang mempengaruhi pengeluaran dan penerimaan kas akibat dari operasional perusahaan tersebut. Apabila berada di sisi kredit, itu berarti pengeluaran kas, dan apabila berada di sisi debit, itu berarti penerimaan kas. Hasil dari cash flow dari operasional aktivitas sebesar Rp35.900.000. Selanjutnya, cash flow dari aktivitas investasi sejumlah minus Rp90 juta. Dan cash flow dari aktivitas pendanaan atau funding activity sebesar Rp635 juta. Selanjutnya saya akan menampilkan laporan arus kas dari Salon Cantik periode bulan Desember. Sama, dalam penyusunan cash flow pada bulan Desember juga menggunakan metode langsung. Dari aktivitas operasional diperoleh arus kas sejumlah Rp20.840.467. Dari aktivitas investing atau investasi sejumlah minus Rp52.500.000. Dan dari aktivitas pendanaan atau funding activities sejumlah Rp566.650.000. Dari laporan arus kas bulan November dan Desember diperoleh perbandingan sebagai berikut. Pada bulan November, aktivitas operasional arus kasnya sejumlah Rp35.900.000 dan bulan Desember sejumlah Rp20.840.467.
Dan dari aktivitas investasi sejumlah minus 90 juta di bulan November dan minus 52.500.000 di bulan Desember. Sementara di aktivitas pendanaan atau funding activity di bulan November sejumlah 635 juta dan di bulan Desember sejumlah 566.650.000 rupiah. Diperoleh hasil akhir yang dihitung dari aktivitas operasional dikurangi aktivitas investasi karena bernilai negatif dan dijumlahkan dengan aktivitas pendanaan diperoleh sejumlah 580.900.000 rupiah. Jadi, arus kas berupa pengeluaran dan pemasukan dari Salon Cantik di bulan November sejumlah 580.900.000 rupiah. Dan untuk bulan Desember diperoleh dari operating aktivitas sebesar 20.840.467 rupiah dikurangi dari aktivitas investasi karena bernilai negatif sebesar 52.500.000 rupiah dan dijumlahkan dengan aktivitas pendanaan yang diperoleh sebesar 566.650.000 rupiah. Jadi, total arus kas, penerimaan dan pengeluaran Salon Cantik pada bulan Desember sejumlah 534.990.467 rupiah. Jadi, kesimpulan yang dapat diperoleh dari laporan keuangan Salon Cantik selama 2 periode, yaitu bulan November dan bulan Desember adalah usaha Salon Cantik sudah dapat berjalan dengan baik karena dari kedua laporan keuangan selama 2 bulan tersebut, yaitu bulan November dan bulan Desember, selalu memperoleh laba, serta posisi keuangannya dalam kondisi yang baik dan dapat berkembang di bulan-bulan berikutnya apabila dilaksanakan dengan baik pula. Sekian presentasi dari kelompok 8. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekarang saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih.